Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada hari ini Rabu 11 November 2020 dalam Renungan Harian Toraya. Salam sehat untuk kita semua. Untuk perenungan firman Tuhan hari ini, yang akan kita baca bersama-sama dari kitab Yeremia pasal 31, ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-34. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, atas segala kasih kebaikanmu yang kami alami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Bersyukur untuk kehidupan yang baru, kekuatan, kesehatan yang baru di hari ini. Kami diberi kehidupan yang baru untuk menikmatinya. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk dibaharui kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bagi kami untuk memahami firman Tuhan sejauh yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31, ayatnya yang ke-31 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini diberikan satu pokok renungan, perjanjian Allah diperbaharui. Kadibakruanna pangallu'na puang matua. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semua orang pernah berjanji. Minimal kita pernah membuat janji kepada anak-anak kita atau kepada teman. Bagaimana perasaan kita ketika kita membuat janji, dihianati dengan ingkar janji? Adalah hal menyakitkan. Manusia merasa dendam atau paling tidak sakit hati, dan itu nampak dari sikap enggan untuk menyapa, berbicara, atau bertemu dengan orang yang dirasa mengkhianatinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan Allah? Israel sudah mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Allah memang marah, namun Ia tidak meninggalkan sifat kasih-Nya kepada dunia ini. Termasuk kepada Israel dan Yehuda, bangsa yang nenek moyangnya mengkhianati Allah. Perjanjian Sinai dalam bacaan kita hari ini ditekankan kembali oleh Allah.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu di ayat 3b. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat 3b. Ibu bapa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Allah pun berlaku bagi kita semua. Melalui karya kasih Kristus yang memberikan nyawanya dan untuk selama-lamanya untuk keselamatan dunia ini. Karena itu, marilah kita mengampuni dan bersyukur atas karya Kristus dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, atas firman-Mu yang boleh kami nikmati, boleh kami baca dan renungkan hari ini. Hanya oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Amin.